Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 996. Bersiaplah. Dengan dilelangnya potongan harta karun terakhir, diumumkan juga bahwa kali ini, lelang tingkat tertinggi di seluruh benua Dongyuan telah berakhir. Level pertama 2. Semua prajurit perlahan berdiri dan berjalan keluar. Mereka masih berdiskusi dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka sangat tertarik dengan lelang ini. Lelang memperluas wawasan mereka, terutama beberapa harta karun terakhir, yang semuanya merupakan harta karun tingkat kaisar tertinggi. Dan mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Harga penawaran akhir telah mencapai beberapa ratus batu roh kelas atas. Ini di luar imajinasi mereka. Seperti yang diharapkan dari penguasa legendaris benua itu, masalah hari ini akan menjadi topik yang bisa mereka banggakan untuk waktu yang lama. Meski tidak membeli apapun, mereka merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Namun di level 3, situasinya sangat berbeda. Di luar setiap ruang pribadi, ada orang-orang khusus yang menunggu dan mengawal mereka. Ini adalah perlakuan khusus yang eksklusif untuk para VIP. Lin Xuan juga merupakan harta karun, tidak ada lelang sama sekali. Namun, dia cukup puas dengan hasil lelang kali ini. Setelah itu, Tian kembali ke bahu Lin Xuan. Lin Xuan berbalik dan berjalan keluar, dengan boneka tempur mengikuti di belakangnya. Setelah keluar dari kamar pribadi, tetua berjubah abu-abu sudah menunggu. Mata Lin Xuan menyapu dan menemukan kekuatan besar lainnya. Misalnya, 6 tuan, persatuan apoteker, dan persatuan master formasi. Para prajurit dari kekuatan tertinggi juga memperhatikan Lin Xuan. Mereka kagum dengan usia dan status muda Lin Xuan. Namun anehnya, mereka tidak datang untuk menyambutnya. Bahkan anggota Sekte Awan Iblis pun memasang ekspresi serius di wajah mereka. Ruangan itu sepertinya dipenuhi dengan suasana yang menyesakkan. Mereka tidak mengatakan apapun. Setelah menonton sebentar, mereka semua pergi. Lin Xuan menyaksikan adegan ini diam-diam dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu bahwa tidak akan ada kedamaian di luar harta karun itu. Dia juga akan mendapatkan sepotong kue. Setidaknya, giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa jelas dapat meningkatkan kekuatan boneka bela diri. Itu akan sangat bermanfaat baginya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Namun, dia tidak terburu-buru. Tuan muda, silakan ikuti saya. Tetua berjubah abu-abu mengatakannya sambil tersenyum. Lin Xuan sedikit mengangguk. Dia mengikuti orang tua itu ke ruang VIP. Zheng Yun datang untuk menerimanya. Tuan muda Zhou, pelelangan kali ini tidak buruk bukan? Zheng Yun tertawa. Lumayan, jawab Lin Xuan. Ini adalah beberapa harta karun tuan muda. Setelah dilelang, biaya transaksi akan dipotong dari batu roh. Zheng Yun tidak membuang waktu lagi untuk berbicara. Setelah mengobrol sebentar, dia berkata, Tuan muda, ini adalah sedikit harta karun Anda. Lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengambilnya dan menggunakan akal ilahi untuk menyelidikinya. Ada total 42 batu roh kelas atas dan setumpuk besar batu roh bermutu tinggi. Itu sama seperti perkiraannya. Dengan ini, kantong pinggangnya untuk sementara terisi kembali. Senyum Lin Xuan melebar. Mereka mengobrol sebentar. Lin Xuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Masih ada pertunjukan besar yang akan datang, dan dia tidak boleh melewatkannya. Setelah mengucapkan beberapa kata persuasi, Zheng Yun secara pribadi mengirim Lin Xuan keluar dari pintu. Lin Xuan, manusia, dan binatang keluar dari paviliun sejuta harta karun. Setelah mereka pergi, mereka mengubah penampilan mereka. Pertama, mereka mengeluarkan sejumlah kecil uang. Mereka memiliki toko yang menjual informasi untuk memantau pergerakan tim 6 tuan. Jika mereka meninggalkan kota, mereka akan segera memberitahukannya melalui jimat komunikasi. Setelah itu, mereka membawa boneka bela diri dan Tian kembali ke kediaman mereka sebelumnya. Tian, kamu akan menjadi pelindungku mulai sekarang. Di dalam ruang budidaya, Lin Xuan menginstruksikan Tian. Wow, Tian merespons dan terbang ke samping. Lin Xuan melihat boneka bela diri itu lagi. Boneka bela diri, kamu harus tidur sebentar. Jangan khawatir, aku tidak akan membahayakan hidupmu. Setelah mengatakan itu, sebelum boneka bela diri bisa mengerti, ia hanya merasakan kegelapan sebelum kehilangan kesadaran, tapi tepat setelah itu, matanya bersinar lagi, tapi aura seluruh orangnya sudah benar-benar berbeda. Apakah ini fisik tingkat kaisar? Boneka bela diri menggumamkan kalimat yang sangat aneh. Tian, yang terbaring di tanah, memiliki tatapan bingung di matanya yang merah darah.
Dia berulang kali melihat ke arah mereka berdua, tapi dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa dua tuan muncul? Itu benar. Pada saat ini, Lin Xuan telah dengan paksa menguasai boneka bela diri dan bersiap untuk berpartisipasi dalam pertunjukan akbar yang akan datang. Kekuatan tempur Lin Xuan saat ini telah mencapai tingkat kaisar yang tiada taranya. Tentu saja tidak sulit untuk mengontrol tubuh boneka tempur. Hanya saja dia agak asing dengan hal itu. Setelah mengujinya, mudah untuk mengendalikannya. Dan dia hanya bisa menampilkan kekuatan yang tidak lemah jika dibandingkan dengan boneka bela diri. Keduanya saling memandang, mengalihkan perhatiannya untuk dua tujuan. Itu juga memberi Lin Xuan perasaan aneh di hatinya. Tidak lama kemudian, Lin Xuan kembali sadar. Dia tahu tidak banyak waktu tersisa. Tim 6 tuan tidak akan tinggal lama di kota harta karun. Untuk memastikan bahwa langkah mereka selanjutnya akan sangat mudah, mereka harus melakukan beberapa persiapan. Kamu harus memperbaikinya terlebih dahulu. Saya jamin Anda akan pulih ke kekuatan tempur puncak Anda sebelum ini. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan giok roh pemakan 10.000 jiwa dari ruang jalannya dan menyerahkannya kepada boneka bela diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, boneka bela diri itu mengambil giok roh pemakan jiwa segudang dan mulai mengedarkan esensi pil untuk menyempurnakannya. Giok roh pemakan jiwa segudang adalah harta yang sangat langka yang dapat digunakan oleh boneka yang tidak dapat dihancurkan untuk meningkatkan kekuatannya, meskipun Lin Xuan yang mengendalikannya. Boneka bela diri itu adalah seniman bela diri di Mendao. Menyempurnakannya secara alami sangat mulus. Kabut hitam tak berujung menyelimuti seluruh tubuh boneka bela diri itu dalam sekejap. Jeritan yang sangat menyedihkan terdengar dari dalam. Di bawah kendali Lin Xuan, dia merasakan sejumlah besar arus dingin melonjak dari 10.000 jiwa pemakan jiwa. Setelah itu, ia disempurnakan dan digabungkan ke dalam segel roh abadi di lautan kesadarannya. Setelah itu, boom, ledakan, aura di sekelilingnya perlahan meningkat. Lin Xuan, yang tidak jauh, memperhatikan sebentar. Dia merasa lega. Dia menarik kembali pandangannya. Dia membuka telapak tangannya, dan mutiara ungu kehijauan muncul di tangannya. Itu adalah mutiara petir peledak awan akumulasi. Selanjutnya, saya akan menghaluskan tumpukan. Lin Xuan bergumam. Dia memiliki tubuh petir ilahi, jadi dia sangat akrab dengan aspek petir. Selain itu, dia juga seorang alkemis dan master formasi tingkat tinggi. Sangat mudah baginya untuk sepenuhnya memahami semua rahasia mutiara petir peledak awan akumulasi. Setelah mengatakan itu, mutiara petir yang meledak di tangannya berguling ke tanah. Tian yang berdiri di sampingnya melihatnya. Dia menggunakan cakarnya untuk menariknya dan mulai memainkannya. Kekuatan mutiara petir yang bisa meledak tidak cukup untuk mengancamnya. Selain itu, kecerdasannya tidak rendah. Dia juga tidak akan meledakkannya. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai mainan. Lin Xuan mengabaikannya. Percikan listrik muncul di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, di dalam ruang budidaya, ada cahaya terang. Itu adalah bola petir yang terkondensasi di telapak tangan Lin Xuan. Namun, yang aneh adalah, meskipun bola petir ini memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya dengan gila-gilaan, ia tetap tidak bisa lepas dari telapak tangan Lin Xuan. Itu juga tidak membahayakan telapak tangan Lin Xuan. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan petir ini. Bab 997. Mengejar. Segera setelah itu, energi petir mulai menyusut di bawah tekanan kekuatan tak kasat mata. Pada saat yang sama, ia tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, dan ada aturan yang menari di dalamnya. Hanya dalam waktu beberapa saat, energi petir di telapak tangan menghilang. Yang menggantikannya adalah manik ungu kehijauan. Itu sama dengan yang pernah dimainkan Tian, yang jaraknya tidak jauh. Tampaknya tidak ada perbedaan apapun. Akhirnya sukses. Saya sudah membuatnya. Dengan pengalaman saya, akan lebih mudah bagi saya untuk membuat yang berikutnya. Lin Xuan menghela nafas panjang. Dia dengan santai melemparkan akumulasi mutiara petir peledak awan yang baru saja dia buat dengan sedikit ki hangat. Itu terus mengembun. Segera, kilat lain muncul di tangan Lin Xuan. Tian, yang berdiri di samping, melihat ini dan mengulurkan cakarnya. Dia mengambil mutiara petir yang dapat meledak lagi. Dia bermain dengan dua dari mereka dan bermain dengan mereka untuk bersenang-senang. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, lebih dari setengah jam telah berlalu. Di sekitar Tian, ada tumpukan besar manik-manik ungu kehijauan.
Tian juga bersenang-senang, menyebabkannya ada di mana-mana. Tiba-tiba, kabut hitam di sekitar boneka itu menghilang ke dalam tubuhnya seperti air pasang yang surut. Dia membuka matanya, dan seberkas cahaya melintas. Auranya sudah beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar. Giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa ini sudah cukup baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya. Sekarang, dia tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya, dia bahkan sedikit lebih kuat daripada saat dia berada di kondisi puncaknya. Lin Xuan bergumam sambil mengendalikan tubuh boneka bela diri. Dengan ini, kami akan lebih percaya diri pada langkah selanjutnya. Di sisi lain, tubuh utama Lin Xuan juga berhenti menciptakan petir eksplosif yang mengumpulkan awan, Lightning Pearl. 37 di antaranya. Saya khawatir bahkan kaisar tingkat yang tiada taranya akan terluka parah jika saya menggunakan semuanya sekaligus. 37 di antaranya. Jika saya menggunakan semuanya sekaligus, saya khawatir bahkan kaisar tingkat yang tiada taranya akan terluka parah. Itu sudah cukup. Lin Xuan melihat ke tanah yang penuh dengan manik-manik ungu hijau dan tersenyum. Jika ada orang lain yang melihat Violent Cloud Thunder Pearl yang dijual di pelelangan, lantainya akan dipenuhi oleh mereka. Mereka mungkin akan sangat terkejut hingga bola matanya rontok. Di lelang, hanya ada 3, tapi harganya 25 batu roh kelas atas. Ada begitu banyak di sini, sulit untuk dijelaskan. Jika 6 tuan melihat ini, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Bahkan mungkin saja mereka merampoknya saat itu juga. Lin Xuan mengambil jimat komunikasi lainnya. Setelah memasukkan sepotong pil essence, dia mendapatkan informasi yang dia inginkan. Ini dikirim 5 menit yang lalu. Menghitungnya, tim 6 tuan sudah berangkat lebih dari 10 menit. Namun, mustahil bagi mereka untuk pergi dengan selamat. Sekte Awan Iblis tidak akan pernah melepaskan giok roh pemakan jiwa segudang dan teknik budidaya warisan tingkat kaisar. Demikian pula, 4 tuan lainnya juga tidak akan tinggal diam. Masih ada waktu. Mata Lin Xuan berbinar. Pandangannya tertuju pada boneka itu sekali lagi. Maaf, rahasiaku belum bisa diungkapkan. Sistem telah menduplikasi giok roh 10.000 pemakan jiwa yang dia gunakan untuk mendapatkan kembali kekuatan pertempuran puncaknya. Sistem adalah rahasia terbesarnya. Untuk amannya, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Setelah itu, dia mengambil Myriad Soul Spirit Devouring Jade dari rumah lelang dan menggunakannya. Kemudian, dia mengembalikan tubuh itu ke boneka bela diri. Dengan cara ini, meskipun kekuatannya meningkat secara dramatis, itu masih masuk akal. Pada saat yang sama, tindakan ini juga merupakan peringatan bagi para wayang bela diri. Dia tidak ingin mempunyai pemikiran kecil apapun. Tian, kamu harus melindungi tubuhmu mulai sekarang. Jika terjadi sesuatu, bangunkan aku kapan saja. Lin Xuan memandang Tian dan memerintahkan. Wow. Tian mengangguk dan menjawab. Saatnya berangkat. Lin Xuan kembali menatap boneka itu. Dia menyingkirkan akumulasi awan guntur dahsyat yang tersebar di seluruh tanah. Di bawah kendali Lin Xuan, boneka bela diri itu berdiri dan mengambil cincin penyimpanan yang berisi akumulasi awan dan mutiara guntur yang keras. Menurut informasi yang didapatnya, di kehampaan di depannya, ia dengan paksa merobeknya dengan kedua tangannya. Kekuatan tingkat kaisar yang tiada taranya meletus. Dalam sekejap, di depannya, celah spasial terkoyak. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di ruang budidaya, Lin Xuan juga telah menyiapkan formasi pertahanan tingkat kaisar, platformasi penyembunyian. Semburan energi ini cukup untuk menghancurkan seluruh restoran dan area sekitarnya. Setelah itu, boneka bela diri tersebut masuk ke dalam formasi dan menghilang. Di sisi lain, mata Lin Xuan, yang berada di ruang budidaya, redup. Namun, napasnya tetap stabil. Sepertinya dia tertidur. Tidak buruk. Lin Xuan telah memutuskan untuk tidak bertindak untuk operasi ini. Sebaliknya, dia mengendalikan tubuh boneka bela diri itu untuk pergi. Meskipun kekuatan tempurnya juga telah mencapai tingkat kaisar yang tiada taraf, kepercayaan dirinya tidak kalah dengan boneka. Namun, basis budidayanya hanya berada di tahap tengah tahap raja bela diri. Itu masih agak merepotkan. Kali ini, dia akan berurusan dengan 6 tuan, salah satu kekuatan tertinggi di benua itu. Dia tidak bisa meremehkan mereka. Untuk amannya, tentu akan lebih baik jika boneka bela diri dipindahkan. Pikiran utama Lin Xuan juga terfokus pada boneka bela diri. Tubuh utamanya hanya meninggalkan sedikit rasa spiritual. Jika dia menemui bahaya, dia akan bisa bangun tepat waktu. Wow,
Tian melihat apa yang terjadi. Dia meraung pelan dan perlahan bangkit. Dia duduk di pangkuan Lin Xuan, menunggu. Di sisi lain, dalam celah di Void, Lin Xuan berjalan dengan kecepatan kilat. Kehampaan di sekitarnya dipenuhi dengan turbulensi spasial yang tak ada habisnya, dan kekuatannya tak tertandingi. Itu terus-menerus merobek pil esens di tubuhnya. Ada juga adegan yang terus berubah. Itu membuat orang merasa pusing. Untung, Lin Xuan bukan manusia biasa. Dia memiliki kemampuan bawaan untuk melihat ruang. Dia masih memiliki beberapa wawasan tentang aspek ruang. Selain itu, fisiknya tidak ada bandingannya di tingkat kaisar, jadi dia secara alami tidak takut. Setelah berjalan beberapa saat di celah Void, dia berkata, seharusnya ada di sini. Lin Xuan menggunakan kedua tangannya untuk merobek celah itu, melepaskan kekuatan mengerikan dari tubuhnya. Retakan lain terkoyak, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Dia melihat sekeliling. Dia sudah berada di luar kota harta karun. Mereka sebenarnya sedikit menyimpang. Lin Xuan mengerutkan kening setelah membandingkan lokasi tempat ini berdasarkan informasi yang dia miliki. Ini adalah ketidaknyamanan saat berjalan di ruang hampa. Sangat sulit untuk menentukan posisi seseorang di celah kehampaan. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan jarak yang jauh. Bahkan ada kemungkinan untuk pergi ke arah yang berlawanan. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan memasuki sarang musuh. Itu berbahaya. Atau mungkin di suatu tempat dekat pintu keluar. Tingkat kaisar telah menemukannya. Ruang interferensi. Dia mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dengan demikian, kecuali dia cukup percaya diri pada kekuatannya sendiri, biasanya, prajurit tingkat kaisar jarang melakukan perjalanan dengan mengobrak-abrik ruang. Kebanyakan dari mereka hanya berada di puncak tingkat kaisar, yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya. Jika mereka membawa sekelompok orang, beban pada fisik dan pil esens mereka akan jauh lebih besar. Belum lagi, 6 tuan sudah bergegas kembali ke markas mereka dari sini. Bahkan tingkat kaisar yang tiada taranya pun tidak dapat menahannya. Itu sebabnya, Lin Xuan memperkirakan kemungkinan besar pihak lain masih menggunakan kapal terbang. Masih ada waktu. Setelah Lin Xuan mengidentifikasi posisinya, dia terus mengejar. Bab 998. Perang terjadi. Di luar harta karun, di langit di atas hutan pegunungan, sebuah kapal terbang besar setingkat kaisar terpaksa dihentikan oleh kapal terbang setingkat kaisar lainnya. Sun Zhenglin, serahkan giok roh pemakan jiwa segudang dan slip giok warisan itu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, kalian semua dari Sekte Bijak Timur akan mati hari ini. Teriakan yang mendominasi dan geram datang dari kapal terbang tingkat kaisar di depan mereka. Sesosok tubuh tinggi keluar dari kapal terbang, dan itu adalah Soaring Alof. Wajahnya dingin, dan dipenuhi niat membunuh. Zhang Lianshan, yang lain takut dengan Sekte Awan Iblismu, tetapi Sekte Sage Timurku tidak. Sekte Awan Setan sangat kuat, dan keluarga kami bukanlah tandingannya. Namun saat ini, hanya ada sedikit dari Anda. Kamu harus tinggal. Hilangnya penggarap bela diri tingkat kaisar dan mendiang kaisar tingkat tidak diketahui, tetapi tidak diketahui apakah Sekte Awan Iblis akan patah hati. Hahaha. Setelah itu, beberapa teriakan dingin datang dari kapal terbang tingkat kaisar di belakang mereka. Beberapa suara terdengar dari dalam. Tanpa kecuali, semuanya adalah eksistensi setingkat kaisar. Pemimpin kelompok itu adalah prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari lawannya. Kedua kapal terbang ini milik Sekte Sage Timur dan Sekte Awan Setan. Kali ini, Sekte Bijak Timur kaya raya, dan mereka telah merampas banyak harta. Di antaranya adalah giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa, warisan teknik budidaya tingkat kaisar, slip giok. Keduanya adalah tujuan utama perjalanan Sekte Awan Setan. Tidak mungkin mereka melepaskannya. Jadi, ternyata Sekte Bijak Timur dan kamu masih berkonflik dengan Sekte Tripod Ungu. Pantas saja Anda berani menantang Sekte Awan Setan. Tapi, bukankah Sekte Sage Timur mengaku sebagai kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan? Mengapa kamu menjadi begitu pengecut dan tidak berguna sekarang? Pemimpin Sekte Awan Iblis adalah kaisar tingkat yang tiada taranya. Ketika Zhang Lianshan melihat penggarap bela diri tingkat kaisar berjalan keluar dari sisi berlawanan, dia terus mencibir dan mengejeknya. Pada saat yang sama, dua penggarap bela diri tingkat kaisar berjalan keluar dari belakang. Namun, jumlahnya lebih dari 3. Masih ada 2 orang yang hilang dari sisi lain. Namun,
Sun Zhenglin dan penggarap bela diri tingkat kaisar dari Sekte Awan Iblis tidak menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Mereka sangat arogan dan tidak takut. Beraninya kamu, sungguh omong kosong. Aku hanya tidak tahu apakah kalian masih ingin tertawa setelah dipukuli dengan sangat parah. Tidak perlu bersikap adil dalam menghadapi sekelompok orang jahatmu. Ayo serang bersama. Beberapa penggarap bela diri tingkat kaisar dari Sekte Bijak Timur mengenakan gaya dan aura yang berbeda. Di antara mereka juga ada penguasa lainnya, penggarap bela diri tingkat kaisar dari Sekte Tripod Ungu. Jelas sekali, Sekte Sage Timur juga memperkirakan bahwa Sekte Awan Iblis akan datang dan mencegat mereka. Itu untuk memenangkan Sekte Tripod Ungu dan bertarung melawan Sekte Awan Iblis bersama-sama. Pada saat ini, Sekte Bijak Timur merespons. Kedua belah pihak tidak mengatakan apapun lagi. Bunuh! Dengan teriakan nyaring, aura tingkat kaisar meletus. Ia menyapu ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kedua kapal terbang itu pun buru-buru terbang ke kedua sisi dan melarikan diri. Meskipun itu adalah kapal terbang tingkat kaisar, ia mampu menahan tekanan tingkat kaisar. Namun, mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran besar antara prajurit tingkat kaisar ini. Dalam sekejap, ia terbang 10 km jauhnya dan berubah menjadi titik hitam sebelum berhenti. Mereka tidak khawatir ada orang yang berani merampok mereka. Harta karun yang mereka lelang semuanya berada di tangan orang terkuat yang memimpin tim. Tidak perlu merampoknya. Jika seseorang benar-benar berani datang, kedua belah pihak akan segera menghentikan pertempuran dan datang untuk membunuh para perampok terlebih dahulu. Setelah itu, di medan perang, prajurit tingkat kaisar dari kedua belah pihak mulai bertarung. Raja versus raja. Dua prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya terlibat dalam pertempuran besar. Kekuatan mengerikan menyebar, seketika menyebabkan langit dan bumi kehilangan kilaunya. Bumi terbalik, dan ruang angkasa terkoyak. Prajurit tingkat kaisar lainnya hanya bisa mundur jauh dari medan perang sebelum melanjutkan pertarungan. Riak energi yang mengerikan menyebar dalam bentuk gelombang, seolah-olah itu nyata. Hal ini menyebabkan void dalam jarak beberapa ribu meter meledak. Meskipun Sekte Sage Timur dan Sekte Tripod Ungu telah bekerja sama, dalam hal jumlah ahli tingkat kaisar, ada dua lebih banyak daripada Sekte Awan Iblis. Namun, kedua belah pihak setara satu sama lain. Mereka tidak unggul. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu sejenak. Beberapa puluh kilometer jauhnya, pertarungan antara prajurit tingkat kaisar hampir tidak berpengaruh pada area tersebut. Sosok-sosok terlihat bergerak. Ada beberapa prajurit tingkat raja dan pembudidaya bela diri tingkat kaisar dengan basis budidaya yang mendalam. Itu sudah jelas. Kali ini, konflik pecah antara Sekte Sage Timur dan Sekte Awan Iblis, dan perang besar pun terjadi di antara mereka. Mereka sudah menduga hal ini. Mereka tidak hanya memiliki niat untuk mengambil beberapa sisa, tetapi mereka juga ingin menyaksikan pertempuran antara prajurit tingkat kaisar. Itu sebabnya mereka bergegas. Namun, kekuatan pertarungan antara prajurit tingkat kaisar terlalu menakutkan. Mereka bahkan tidak bisa menahan gempa susulan dari pertempuran tersebut. Mereka hanya bisa bersembunyi dalam jarak yang begitu jauh. Lihat, Sekte Awan Iblis dan Sekte Bijak Timur benar-benar bertarung. Ini adalah perang besar antara prajurit tingkat kaisar, itu terlalu menakutkan. Ini jauh dari apa yang bisa kita bandingkan. Seperti yang diharapkan, Sekte Sage Timur telah menarik Sekte Tripod Ungu ke atas angin, tetapi mereka masih belum bisa unggul. Kekuatan Sekte Awan Iblis agak terlalu kuat, bukan? Ya, tidak heran mereka bisa menyalakan api perang dan menyapu seluruh benua. Mari kita tunggu dan lihat saja. Masih ada 4 tuan di sini. Mereka tidak akan hanya duduk dan menunggu Sekte Awan Iblis menang. Semua prajurit terlibat dalam diskusi panas. Pada saat yang sama, saya menyaksikan pertempuran besar di kejauhan. Banyak juga orang yang sesekali mengalihkan pandangannya ke kiri dan kanan. Beberapa kilometer jauhnya, 2 kapal terbang yang sangat besar diparkir di udara. Keempat kapal terbang tingkat kaisar ini adalah lokasi dari Sekte Yuanling, Sekte Gelombang Angkatan Laut, dan 4 penguasa lainnya. Tapi yang aneh adalah, mereka berempat tidak pergi dan membantu Sekte Sage Timur. Sebaliknya, mereka memilih menunggu dan melihat. Pada saat ini, api perang telah berkobar di Sekte Awan Iblis, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah meletus. Hal ini telah memaksa 5 tuan untuk bekerja sama dan menanganinya secara bergandengan tangan. Namun, masih mustahil bagi mereka untuk bersatu sepenuhnya. Lagi pula, kali ini, Sekte Sage Timur telah melelang harta paling banyak,
dan mereka adalah target utama Sekte Awan Iblis. Sedangkan bagi mereka, mereka baik-baik saja. Tentu saja, mereka tidak dapat membantu mereka. Sekte Sage Timur telah membayar mahal untuk menyewa Sekte Tripod Ungu. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Sekte Awan Iblis menang dan merampas harta karun itu. Itu akan memperkuat Sekte Awan Iblis sekali lagi. Namun pada saat itu, Sekte Awan Iblis akan menang. Sekte Sage Timur tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan mereka tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Mereka juga dapat memperoleh beberapa manfaat. Mereka tidak akan melakukan tindakan sia-sia. Di dunia ini, tidak ada makan siang yang gratis. Waktu berlalu seperti air mengalir. Pertempuran besar di antara banyak prajurit tingkat kaisar tidak akan berakhir begitu cepat. Adapun pertempuran ini, bahkan banyak guild tidak bisa menghentikannya. Adapun pavilion sejuta harta karun, mereka tidak berani ikut campur. Para seniman bela diri hanya bisa diam-diam menonton dan menunggu. Namun situasi di medan perang, surga, Pink perlahan bergerak menuju Sekte Awan Setan. Itu membuat semua prajurit berseru dan mendesah dengan emosi. Pada saat ini, di kejauhan, sesosok tubuh tinggi datang dari langit, seolah-olah dia telah menyusutkan tanah 1 inci, melintasi 1000 meter dalam sekejap. Auranya sangat dalam, tetapi telah mencapai tingkat kaisar yang sebenarnya. Dalam sekejap, hal itu telah menarik banyak orang, serta perhatian para petinggi di 4 kapal terbang besar di kedua sisi. Adapun orang ini, dia mengenakan pakaian hitam dan topeng, sehingga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, tindakannya membuat semua orang terkejut. Bab 999, Langkah demi langkah. Di atas pegunungan, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran hebat para ahli tingkat kaisar. Kekuatan mengerikan menghancurkan segalanya dalam jarak belasan mil. Namun, bahkan Sekte Sage Timur telah membayar mahal untuk menarik Sekte Tripod Ungu ke kapal perang mereka. Bahkan dengan 2 lawan 1, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Awan Setan. Pada awalnya, Sekte Awan Iblis mampu menjaga keseimbangan dengan hilangnya 2 pakar tingkat kaisar. Namun seiring berjalannya waktu, sisiknya masih perlahan berubah. Sekte Awan Iblis lebih unggul. Baik Sekte Sage Timur maupun Sekte Tripod Ungu sama-sama terkejut. Di kejauhan, puluhan kilometer jauhnya, para prajurit di atas kapal terbang dan para prajurit yang mengawasi dari bawah terkejut. Mereka menyebut kekuatan tempur Sekte Awan Iblis ke tingkat yang sama sekali berbeda. Di bawah level yang sama, bahkan pakar tingkat kaisar dari penguasa lainnya bukanlah tandingan mereka. Namun meski begitu, beberapa ahli tingkat kaisar dari Sekte Bijak Timur masih berjuang untuk bertahan. Mereka tidak mencari bantuan dari 4 tuan lainnya. Ketika 4 tuan lainnya melihat ini, mereka juga tidak memiliki niat untuk membantu. Mereka juga tidak pergi. Mereka hanya diam-diam memperhatikan dan menunggu. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak masih dalam pertarungan sengit. Tiba-tiba, raungan menggelegar meledak di atas panggung. Luo Wan, serang. Orang yang berbicara adalah kaisar tingkat tak tertandingi dari Sekte Awan Iblis, Zhang Lianshan. Sebelum orang banyak sempat bereaksi, tidak jauh dari situ, seorang prajurit tahap tengah martial monark dari Sekte Awan Iblis dan seorang prajurit tengah tahap raja bela diri lainnya dari Sekte Sage Timur terlibat dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak saling bertarung, tetapi mereka lebih unggul. Tiba-tiba, penggarap bela diri tingkat kaisar dari Sekte Sage Timur kehilangan jejak lawannya di depannya. Saat berikutnya, energi mengerikan dari tingkat kaisar meletus. Serangan mengerikan diluncurkan ke kaisar matahari tingkat Zhenglin yang tak tertandingi dari Sekte Bijak Timur. Sun Zhenglin berada di tengah pertempuran hebat dengan Zhang Yusan. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi perubahan sebesar ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan luar biasa itu menghancurkan lapisan ruang di sekitarnya dan turun dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Puci, Sun Zhenglin langsung dikirim terbang seolah-olah dia telah dikalahkan. Dia memuntahkan darah terus-menerus, dan lukanya tidak ringan. Namun, Zhang Lianshan kembali menghentikannya sebelum dia bisa terbang sangat jauh. Luo Wan yang tak tertandingi tingkat kaisar, yang telah melancarkan serangan diam-diam, juga menyerang Sun Zhenglin. Keduanya menyerang bersama. Awalnya, Sun Zhenglin dan Zhang Lianshan keduanya adalah prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya. Perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Mereka juga berada dalam keadaan seimbang, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Namun, tidak ada yang menyangka Luo Wan yang lain akan muncul. Dia juga seorang kaisar level yang tiada taranya.
Dia telah melukai Sun Zhenglin dalam satu gerakan, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Jelas sekali dia sudah merencanakan ini sebelumnya. Tingkat kaisar yang tiada taranya menyembunyikan aura dan wajahnya. Pertama, dia menyuruh Zhang Lianshan dan Sun Zhenglin bertarung hebat, lalu dia menyuruh Sun Zhenglin berkonsentrasi penuh pada pertempuran dan lengah. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Seperti yang diharapkan, ini sukses dalam sekali jalan. Kali ini, Sun Zhenglin benar-benar dirugikan. Di bawah serangan terus-menerus dari Zhang Lianshan dan Luo Wan, dia terus mundur, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Kali ini, Sekte Awan Iblis hanya mengirim 3 penggarap bela diri tingkat kaisar. Tetapi pada saat ini, dalam keadaan seperti itu, ketika penggarap bela diri tingkat kaisar dari Sekte Sage Timur dan Sekte Tripod Ungu melihat perubahan yang begitu besar, kekuatan tempur mereka menjadi semakin lemah. Mereka telah memaksa tingkat kaisar dari Sekte Awan Iblis untuk melawan, tapi dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia mampu mempertahankan posisinya untuk waktu yang singkat. Pemandangan ini menarik perhatian semua prajurit yang berada puluhan kilometer jauhnya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka juga tidak mengharapkan hasil seperti itu sama sekali. Itu hanya sebuah pelelangan, tetapi Sekte Awan Iblis telah mengirimkan 2 prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya pada saat yang bersamaan. Itu mengejutkan semua prajurit yang hadir, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan di kedua sisi medan perang, di kapal terbang tempat keempat penguasa berada, semua prajurit tidak bisa tetap tenang lagi. Namun, dalam pelelangan ini, hanya Sekte Bijak Timur yang mengirimkan tingkat kaisar yang tiada taranya. 4 penguasa lainnya dari Sekte Yuanling tidak bermurah hati seperti yang lain. Pemimpin kelompok itu hanyalah ahli tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri. Di pihak Sekte Awan Iblis, ada 2 ahli tingkat kaisar yang tiada taranya. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa prajurit tahap Raja Bela Diri akhir disebut prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya adalah karena mereka berada di tahap Raja Bela Diri akhir. Alasannya adalah karena mereka berada pada level yang sangat berbeda dari penggarap bela diri tingkat kaisar. Setiap pejuang tingkat kaisar setidaknya telah memahami satu jenis makna palsu dan mendalam dari kesempurnaan agung. Faktanya, mereka bahkan sudah mulai menyentuh makna mendalam yang lebih tinggi. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap tengah Raja Bela Diri. Itu sudah cukup untuk disebut sebagai ahli yang tiada taranya. Bahkan bagi 6 tuan, mereka adalah eselon atas mutlak. Dengan begitu banyak dari mereka yang berada di tahap Raja Bela Diri tingkat 6, mereka mungkin tidak dapat mengubah hasil pertempuran. Oleh karena itu, meskipun situasinya buruk, tidak ada yang pindah ke kapal terbang keempat tuan itu. Pada saat ini, Kaisar tingkat tak tertandingi dari Sekte Sage Timur tidak bisa lagi menahan diri ketika dia melihat situasi memburuk. Dia berteriak dengan akal ilahi. Yuanling Sekte, Sekte Pasang Angkatan Laut, Pavilion Matahari Guntur, tolong bantu kami. Sekte Bijak Timur akan memberi kompensasi yang cukup kepada ketiga sekte tersebut. Tetapi jika ketiga sekte Anda tidak memberikan dukungan apapun, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Serahkan giok roh pemakan 10.000 jiwa dan slip giok warisan ke Sekte Awan Iblis. Bahkan Sekte Sage Timur yang arogan tidak punya pilihan selain menundukkan kepala saat ini. Mereka meminta bantuan dari 3 sekte utama dari Sekte Yuanling. Ketika para ahli tingkat kaisar dari 3 sekte besar mendengar ini, wajah mereka berubah. Jangan bicara soal hadiahnya dulu. Sekte Sage Timur sangat tercela. Kekuatan Sekte Awan Iblis meningkat sekali lagi setelah mengambil giok roh pemakan jiwa segudang dan slip giok warisan. Pada saat itu, tidak hanya 3 sekte yang berada dalam bahaya, tetapi juga Sekte Sage Timur. Namun, karena Sekte Sage Timur telah membuat pernyataan seperti itu, mereka juga telah membuat beberapa kompromi dan berjanji untuk membayarnya kembali. Para petinggi dari 3 sekte tidak lagi diam. Mereka siap memberikan bantuan. Perasaan ilahi Sun Zhenglin tidak menyembunyikan apapun. Para seniman bela diri di bawah juga mendengarnya. Mereka semua memperlihatkan penampilan yang menarik. Bahkan jika mereka tidak dapat mengambil sisa-sisanya, mereka akan menyaksikan perang tiada taraf antara 5 tuan dan Sekte Awan Iblis. Perjalanan ini tidak sia-sia. Namun pada saat ini, aura lain mau tidak mau menarik perhatian para seniman bela diri. Tatapan mereka beralih dan berkumpul. Tingkat kaisar dari 3 sekte yang berencana memberikan dukungan juga berhenti dan melihat ke belakang. Di kejauhan terlihat sesosok tubuh tinggi terbang ke arah mereka.
Seolah-olah dia telah mengecilkan tanah menjadi ukurannya saat ini, dan dengan satu langkah, dia telah menempuh jarak ribu meter. Auranya juga telah mencapai tahap Raja Bela Diri sejati. Murid tingkat kaisar dari 3 sekte menyusut saat melihat ini. Kejutan muncul di mata mereka. Untuk sesaat, mereka tidak berani melakukan tindakan besar apapun. Karena, sosok jangkung ini tidak hanya berpakaian hitam tapi juga memakai topeng. Dia menyembunyikan identitasnya. Aura kultivasinya masih meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa dia maju selangkah demi selangkah. Pertama, dia berada pada tahap awal Raja Bela Diri. Setelah beberapa langkah, dia sudah melangkah ke alam kaisar menengah. Dan ini tidak berhenti. Dia terus melambung. Arah yang ditujunya adalah arah di mana Sekte Sage Timur dan Sekte Awan Iblis bertarung. Itu adalah area di mana semua prajurit tingkat kaisar bertarung. Ini jelas menjadi tujuan lawan. Hanya dalam waktu beberapa saat, basis budidaya dan aura pria ini telah melampaui tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri. Dia telah mencapai puncak level kaisar. Bab 1000, Tebasan Pedang Tak Tertandingi. Tinggi di langit, Sekte Sage Timur dan Sekte Tripod Ungu telah bergabung untuk melawan Sekte Awan Setan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar, meledakkan kekosongan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Prajurit lainnya tidak berani berada dalam jarak 10 mil dari pulau. Meskipun Sekte Sage Timur dan Sekte Tripod Ungu memiliki lebih banyak pakar tingkat kaisar daripada Sekte Awan Iblis, Sekte Awan Iblis menyembunyikan sesuatu. Dari 3 ahli tingkat kaisar, 2 berada di tingkat kaisar. Meskipun keduanya berada di tahap Raja Bela Diri level 7, itu masih jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan penggarap bela diri tingkat kaisar lainnya. Semua prajurit dari Sekte Tripod Ungu Sekte Sage Timur berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan mereka ditahan. Ketika Sekte Sage Timur melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari 3 penguasa Sekte Yuanling, seperti Sekte Gelombang Azure, yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Di bawah paksaan dan bujukan dari Sekte Bijak Timur, ketiga penguasa itu setuju. Saat mereka hendak pergi dan menyelamatkan, namun, mereka berhenti sekali lagi. Itu karena seorang ahli misterius dan tak dikenal, Soaring Alof, telah tiba. Dia mengenakan pakaian hitam dan topeng. Jelas sekali dia menyembunyikan identitasnya. Namun, aura budidayanya sangat tinggi. Selangkah demi selangkah, dunia demi dunia, meningkat dengan cepat. Dia menunggu sampai dia melewati area di mana ketiga tuan itu berada. Ketika dia tiba di depan medan perang udara, mereka telah mencapai tingkat kaisar yang tiada taranya. Tingkat kaisar yang tiada taranya. Hal ini menyebabkan ekspresi seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian berubah secara drastis. Sialan, mengapa kaisar tingkat tak tertandingi lainnya akan muncul? Siapa pria ini? Kenapa aku tidak bisa merasakan aura familiar dari pria ini? Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak marah. Apa yang sedang terjadi? Di atas 3 pinggul terbang raksasa. 3 tuan, penggarap bela diri tingkat kaisar, tiba-tiba menghentikan langkahnya, tidak berani memberikan bantuan lagi. Pada saat ini, kaisar tingkat lain yang tiada taranya telah muncul. Situasinya pasti akan berubah secara dramatis. Tidak masalah apakah mereka pergi atau tidak, itu tidak akan mengubah apapun. Jika lawannya adalah prajurit dari Sekte Awan Iblis, 3 prajurit tingkat kaisar akan hadir. Bahkan jika mereka pergi ke sana, mereka tidak akan bisa membantu Sekte Sage Timur melindungi giok roh pemakan jiwa segudang dan slip giok warisan. Sebaliknya, hal itu mungkin mengorbankan nyawa mereka. 3 ahli tingkat kaisar yang hebat tidak ada taranya. Akan sangat sulit bagi mereka semua, termasuk penggarap bela diri tingkat kaisar, untuk melawan mereka. Jika lawan mengincar Sekte Awan Iblis, itu untuk membantu Sekte Sage Timur keluar dari kesulitan ini dalam sekejap. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap di sini dan terus menonton. Mereka tidak pergi membantu. Di langit yang jauh, kaisar tingkat tinggi dan perkasa, yang menyembunyikan identitasnya, melangkah ke medan perang. Kedua belah pihak berhenti berkelahi dan melihat ke belakang. 1 tingkat kaisar sudah cukup untuk mempengaruhi situasi pertempuran. Namun, pria ini menyembunyikan identitasnya, dan tak satu pun dari mereka mengetahui siapa dia. Mereka menjadi lebih waspada. Pada saat ini, kaisar tingkat yang tinggi dan perkasa mengatakan sesuatu yang aneh. Ada baiknya kamu tidak pergi. Kami akhirnya menyusul.
Pria ini adalah Lin Xuan, yang mengendalikan tubuh boneka itu. Lin Xuan melihat sekeliling tempat kejadian, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak menyangka Sekte Awan Iblis akan sekuat itu. Bahkan kaisar level yang tiada taranya dapat mengirim 2 orang sekaligus hanya untuk pelelangan. Namun, itu sudah tidak penting lagi. Situasi seperti itu tidak akan membahayakan dirinya. Sekarang, tiba waktunya untuk merebut 10.000 giok roh pemakan jiwa. Selain itu, dia bahkan mungkin bisa menghasilkan banyak uang kali ini. Lin Xuan mengungkapkan senyuman dingin. Sekte Awan Setan memang menjijikkan. Namun, kesan yang diberikan oleh Sekte Sage Timur padanya tidak terlalu bagus. Setelah itu, Lin Xuan tidak mengatakan apapun dan menyerang. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang hijau berharga muncul di tangannya. Itu adalah artefak roh tingkat tinggi tingkat kaisar. Hanya ada beberapa harta karun tingkat kaisar dan kelas atas di cincin penyimpanan boneka bela diri. Untuk menyembunyikan identitasnya dan menghindari masalah yang tidak perlu. Ini adalah satu-satunya cara. Aura tingkat kaisar yang tak tertandingi meletus, seolah-olah langit sedang runtuh. Pedang hijau yang berharga itu menebas secara horizontal. Mati, Jiwu. Lin Xuan mendengus dingin dan menyerbu ke arah Sekte Awan Iblis tingkat kaisar yang tak tertandingi, Luo Wan. Pria ini juga yang terlemah di antara 3 prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya. Meskipun dia adalah seorang raja bela diri di tahap 7, sepertinya dia baru saja menerobos belum lama ini. Auranya sedikit tidak stabil. Di mata Lin Xuan, sepertinya dia telah menyerap darah roh Demon Aura di kolam darah Demon Aura sebelum dia menerobos. Seorang penurut tentu saja harus memilih yang lembut. Sedangkan untuk menggunakan pedang berharga dan teknik pedang, tidak masalah. Ketika seseorang mencapai tingkat kaisar, tidak ada perbedaan besar antara pedang dan pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang abu-abu terbang keluar, membelah udara dan menebas Luo Wan. Cahaya pedang abu-abu itu panjangnya hanya 1 hingga 2 zang. Tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali dan sangat biasa. Namun, saat itu muncul, itu membuat semua penggarap bela diri tingkat kaisar yang hadir bergidik dan seluruh tubuhnya gemetar. Penggarap bela diri tingkat kaisar, yang basis budidayanya sedikit lebih rendah, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tidak bagus, serangan macam apa ini? Sangat kuat, orang ini bahkan lebih kuat dariku. Dari mana asalnya? Benar-benar ahli. Pria ini mengincar para pejuang Sekte Awan Iblis. Ini bagus, kedua belah pihak mempunyai reaksi berbeda. Sekte Sage Timur dan Sekte Tripod Ungu terkejut. Sebaliknya, prajurit tingkat kaisar dari Sekte Awan Iblis tampak ketakutan dan panik. Lawannya, Luo Wan, ketakutan, tapi tidak ada waktu baginya untuk menghindar. Dia dengan cepat memblokir serangan itu. Prajurit tingkat kaisar lainnya dari Sekte Awan Setan, Zhang Lianshan, ingin menyerang Lin Xuan dan menyelamatkannya. Sun Zhenglin, bagaimanapun, mampu menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lainnya, jelas dia ada di sini untuk membantu mereka. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Adapun penggarap bela diri tingkat kaisar lainnya, mereka melarikan diri ke kejauhan. Skala pertempuran antara 4 prajurit tingkat kaisar sangatlah besar. Dalam 1000 tahun terakhir, hanya kejadian di Devil Cloud City yang bisa dibandingkan dengannya, atau bahkan mungkin lebih besar. Mereka tidak bisa mendekatinya. Jika mereka ceroboh dan terjebak di dalamnya, kemungkinan besar mereka akan mati di tempat. Pada nafas berikutnya, cahaya pedang abu-abu dan serangan ekspresi Wan bertabrakan dengan cetakan tinju hitam pekat yang panjangnya ratusan meter. Keduanya berada di level kaisar. Namun, hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Puff, meskipun cahaya pedang abu-abu itu kurang dari 1/100 ukuran kepalan tangan hitam, itu masih sangat kuat. Namun, saat ia bertabrakan dengan tangan hitam itu, seolah-olah ia mengenai sepotong tahu. Ia dengan mudah memotong cetakan kepalan tangan hitam dan menusuknya. Kecepatan jejak tinju hitam pekat itu juga mengalami stagnasi. Itu berhenti di udara. Kemudian, tinju hitam pekat itu berubah menjadi kabut abu-abu tak berujung dan menghilang seolah-olah telah membusuk. Cahaya pedang abu-abu sekali lagi muncul. Itu tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, ia malah bangkit. Itu berubah menjadi beberapa kali ukuran aslinya. Ketajamannya bahkan membuat para ahli bela diri yang hadir tidak bisa melihatnya secara langsung. Kecepatannya pun meningkat tajam. Dalam sekejap, ia tiba di depan Luo Wan. Oh tidak, Luo ekspresi Wan berubah drastis, menjadi sangat jelek. Dia bahkan tidak punya waktu untuk duduk.
Cahaya saber abu-abu menebas. Meninggal dunia, penghalang pil esens di sekitar tubuhnya terkoyak dalam sekejap. Akhirnya, Luo Wan menggunakan tubuhnya untuk menerima tebasan ini. Puci, Luo Wan terlempar ke belakang seperti sampah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia masih batuk darah.